Hai hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Oma. Hari ini Oma mau kasih informasi dulu tentang kesehatan. Bagaimana kabarnya teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat. Bagi yang sakit, ini ada resepnya dari Oma. Tapi ini untuk yang diabetes. Diabetes bukan penyakit yang permanen. Diabetes bisa dihilangkan dengan cara diterapi. Jadi urut-urutannya hanya merubah pola makan, yaitu merubah jenis makanan yang dikonsumsi, merubah cara memasaknya, dan merubah jam makannya. Yang jelas ngemil di stop. Makanan yang berglukosa, karbohidrat yang tinggi kadar gulanya di skip dulu alias dipantang selama kita mengalami terapi. Nah, ini Oma dulu kena diabetes tahun 2013. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diterapi, makannya mengikuti makan pola yang alami, diabetesnya bisa hilang. Sekarang tinggal menstabilkan kadar gulanya yang selalu di bawah 100. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimakan? Nah, ini ada gambarnya. Yang dimakan hanya ini. Ini yang dimakan teman-teman. Selada keriting. Setidaknya 10 lembar sampai 15 lembar. 1 buah tomat dan 1 buah timun. 1 buah karena kecil ya. Kalau besar separuh saja. Nah, ini 3 material ini hukumnya wajib ada karena ini obatnya gula, bisa hilang itu ini. Nah, ini kan untuk pengganti karbo biar tidak lapar, karena ini nahan kenyang selama 6 jam dari jam makan kita. Tetapi ada pendampingnya, yaitu protein. Nah, protein di sini sore ini Oma menggunakan beberapa suwir ayam kampung, 1 potong tahu, tadi 1 potong tak jadiin 2, dan 1 potong tempe. Dan ini telur, nanti Oma makan putih telurnya saja, yang kuning di-skip dulu. Kita mantang dulu, nanti enggak kolesterolnya tinggi lah. Ini hanya direbus, jadi no gula, no santan, no minyak, hanya sedikit garam, sedikit lada, dan micin dikit. Ini sama cabai biar ada rasa-rasanya. Nah, ini nanti buat makan ini, jadi kita menelannya enggak sulit. Jangan lupa setelah di akhir makan kita harus minum ini, wajib juga. Ini deket ya. Ini minyak zaitun yang untuk diminum extra virgin ya. Ini 2 sendok makan pagi dan sore ya. Terus jangan lupa ini adalah propolis ya. Ini propolis yang dibalut cangkang, produk HNI. Oma karena member jadi pakai ini. Nah, teman-teman Oma boleh pakai propolis yang cair. Makanya berapa? 5 sampai 7 tetes dimasukkan ke dalam 1 gelas air putih gitu ya. Jangan lupa. Lanjutnya kita juga minum ini. Ini adalah fish oil atau minyak ikan. Ini 2 pagi, 2 sore, 2. Kalau minyak ikan itu kan memang bagus, ini bagus ya. Harus untuk menyertai orang yang menurunkan diabetes kan pakai ini ya. Ini kan minyak ikan. Nih minyak ikannya pagi 2, sore 2.
2 butir ya, dikonsumsi. Nah, ngemil tidak boleh ya, ngemil sekarang tidak boleh ngemil lagi, hanya makan ini doang. Jangan khawatir lapar, ini cukup dan ini berkalori dan ini protein, ini vitamin dan ini banyak kandungannya untuk kesehatan yang menghilangkan diabetes. Nah, tetapi cara masaknya ini benar-benar hanya direbus. Kalau tidak direbus boleh dikukus, nanti bikin kuah sendiri. Memasaknya tidak boleh dengan api yang gede, apinya yang kecil saja, dan itu hanya 5 menit. Jadi boleh hanya membuat kuah, dibumbuin, no minyak, no santan, no gula. Terus yang dikukus tadi dimasukin sama garam, lada, micin dikit. Boleh dikasih apa itu? Kaldu jamur boleh ya. Tapi jangan lupa hanya ini saja dulu selama kita terapi. Gula pasti akan turun. Obat dari dokter selama kita terapi tetap kita minum. Nanti kalau sudah berangsur-angsur gulanya itu turun, obatnya bisa dikurangin. Kalau biasanya 1 butir metformin, kurangin separuhnya. Biasanya disuntiknya 20 unit dengan insulin gitu loh. Nah, itu kalau udah turun gulanya bisa dikurangi sedikit. Jadi menjadi 16, terus menjadi 14, 12, 10. Nah, jangan lupa kadar gulanya selalu rutin dicek ya. Ngeceknya saat sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan petang. Jangan sampai nanti gulanya sudah anjlok tapi masih mengonsumsi obat dan makannya sudah terapi seperti ini, nanti bisa drop. Nah, kadar gula kita akan meraih ya itu di angka 70. Nah, 70, 75, 80 dibuat stabil. Nah, itu bisa lepas obat. Obatnya dilepas. Terus makannya seperti ini gitu loh. Beberapa bulan itu. Jadi nasi ya pantang dulu, ubi pantang dulu. Apalagi goreng-gorengan itu kadar gulanya tinggi, di situ ada minyak. Benar-benar ini Pak, nggak boleh minyak, nggak boleh gula. Tapi bila seandainya ingin minyak, teman-teman bisa menggunakan minyak zaitun yang untuk menumis, frying. Kalau ini kan virgin oil, kalau yang untuk menumis itu frying. Boleh untuk menumis dikit-dikit atau membuat telur dadar atau menumis bumbu boleh. Tapi disarankan makanannya yang protein itu tidak digoreng atau tidak ditumis. Bagusnya dipangan dengan cara dikukus atau direbus. Bila ingin gula, misalkan ini saya kan tanpa gula. Bila ingin dikasih gula, itu bisa dikasih gula yang direkomendasikan adalah gula stevia. Paling 5 tetes gula stevia. Nanti ada manis. Tidak boleh pakai gula pasir, gula Jawa, gula aren, gula batu, gula rafinasi. Tidak dianjurkan untuk sementara mengikuti atau melakukan program terapi bebas diabetes. Jangan lupa kalau makan itu tepat waktu. Misalkan sarapan pagi jam 6 sampai jam 7 selesai atau jam 7.30 selesai. Habis itu nggak boleh makan, stop. Nafsu di mulut itu stop. Hanya boleh minum air putih. Nah, makan siangnya nanti kalau udah jam 12 sampai jam 13.30 juga sudah harus stop makan siang. Tinggal makan petang. Jadi bukan makan sore, bukan makan malam, tapi makan petang. Ada di waktu jam 18 sampai jam 19.30 udah maksimal. Sampai pagi lagi jam 6 harus
tidak makan, tidak ngemil. Nah, bila pagi hari sudah makan semua, kok dirasa nanti takut kelaparan. Nah, padahal ini sudah kenyang nih, cukup nih. Anda bisa menambahkan beberapa kacang almond, 10 butir kacang almond. Nah, semua makanan ini dijadikan 1 kali durasi makan, tidak terpencar-pencar. Jadi habis makan ini sama ini, dilanjut makan ini, gitu loh. Terus makan ini, gitu loh. Oh iya, tambah lagi kalau jadwal makan pagi itu boleh dianjurkan minum yang namanya prebiotik. Nah, kalau kesulitan nyari Yakult, boleh pakai yogurt. Tapi kalau sulit nyari yogurt, ya nyari Yakult. Jadi Yakult diperlukan dalam pola makan alami ini dalam sehari 1 kali. Pagi hari. Fungsinya, karena dia mengandung bakteri prebiotik, maka apabila di dalam sayur yang mentah-mentah ini barangkali ada kakutan sedikit-sedikit bakteri, dia fungsinya adalah menetralisir. Itu. Kalau buah, boleh makan buah, tapi buahnya tertentu. Dan yang paling dianjurkan adalah alpukat. Itu pun hanya separuh. Alpukat separuh dimakan pada pagi hari. Itu boleh. Karena buah alpukat kan bagus sekali untuk menurunkan kadar gula, juga untuk menurunkan kolesterol. Sekarang kalau sudah makan seperti ini, dilakoni ya sehari, 2 hari, 3 hari, itu dalam jangka waktu 2 minggu sampai 4 minggu sudah bisa lepas obat dengan catatan tertib waktu, tertib yang dimakan, tertib cara masak makanan itu, dan tertib jenis makanan itu. 2 minggu sampai 4 minggu sudah lepas obat. Tinggal menstabilkan kadar gulanya harus di bawah 100. Paling bagus itu 70, 75, 73, 72, maksimal 80. Bagus sekali. Apakah tidak terlalu rendah? Tidak, karena ini terapi. Kita kan bukan orang yang normal karena pankreasnya sudah problem. Kemarin-kemarin kan pankreas kita itu ngambek. Mungkin karena kita itu rakus makan. Itu bisa. Ngemil gitu bisa. Jadi kalau dokter mengatakan, diabetes itu sakitnya permanen, dicoba dulu, dibuktikan. Oma sudah membuktikan, sekarang badannya seger. Dampaknya banyak loh makan seperti ini ya. Penyakit yang lain hilang. Misalkan apa? Tensinya tinggi, bisa normal. Yang gemuk bisa jadi kurusan. Yang kulitnya itu ngelintung-ngelintung gitu ya, kusem-kusem gitu ya. Kayak noa gitu ya, itu jadi seger. Karena yang kita makan mentah-mentah, tidak ada kandungan minyak jahatnya, gula jahatnya, karbo jahatnya, enggak ada ini. Coba dilihat. Ini makanan yang sehat sekali. Coba makan seperti ini setiap hari dari dulu-dulu. Kita kan nggak bisa kena diabetes. Ya, ini pertama dulu. Ini ambilnya konten ini dilalah kita itu sore hari. Ini contoh makan yang sore hari ya. Nah, besok saya kasih contoh makan yang pagi hari dan makan yang siang hari, karena ada beda-beda sedikit. Kalau pagi hari ada buah, ada Yakult. Untuk sore hari tidak ada. Terus sayur protein itu macamnya apa saja yang direkomendasikan. Kalau ini jelas cuman ini 3 makan ini hukumnya wajib. Kalau besok sudah diabetesnya itu stabil, bisa baru ditambahin ada brokoli, ada kobis, kol, ada itu
apa namanya itu, brokoli, kubis, bisa labu siam, pare boleh ditambahkan di situ. Terus kalau sudah stabil ini juga bisa ditambahin ini, tambahin mie boleh, mie yang untuk diabetes kan ada mie shirataki boleh ya. Jadi bertahap. Terus kalau sudah stabilnya, tinggal menstabilkan pankreas, kita bisa menambahin sedikit demi sedikit, mulai nasi putih yang dibubur berapa sendok boleh, nasi merah juga boleh. Tapi untuk goreng-gorengan skip dulu lah, daging-daging merah skip dulu, dipantang dulu, buah-buah skip dulu. Yang direkomendasikan hanya alpukat dulu, sama apel malang, apel yang atos dan yang kecut, nah, itu boleh. Nanti sifatnya enggak ada. Itu dulu informasi dari Oma tentang diabetes. Nah, besok masih saya lanjutkan lagi diabetes berikutnya. Diabetes berikutnya ini belum komplit. Informasi-informasi yang saya sampaikan belum komplit. Tapi yang jelas saya itu diabetes sejak 2013. Sekarang saya itu sudah normal. Saya harus menjaga dulu pankreas saya. Saya belum boleh makan ngawur, itu belum boleh. Harus tertib pola makan yang benar. Ini bahkan loh ya, kanker aja bisa hilang, bisa sembuh diterapi dengan seperti ini. Tapi butuh waktu yang lama. Kalau diabetes butuh waktunya antara 2 bulan sampai 5 bulan atau 7 bulan kita sudah normal. Jadi hanya itu yang Oma sampaikan. Besok saya sambung lagi. Jangan lupa selalu kunjungi di channel Oma. Nanti banyak info-info penyakit yang akan saya sampaikan yang bisa hilang total. Jadi kita tidak ketergantungan pada obat, kan kasihan ginjal kita. Tentu saja yang saya sampaikan itu yang sudah saya alami. Jadi akurat. Dan obat-obatan yang kita makan itu ada di sekeliling kita. Tuhan itu menciptakan yang sekeliling kita itu juga untuk kita. Jadi tidak berobat ke sana, kok nggak jodoh, hanya turun, nanti kambuh lagi. Percayalah dengan ini, pasti turun. Kalau nggak percaya, bisa juga kok dicari di diet keto, diet diabetes, diet untuk kanker, diet untuk sehat, itu di Google ada. Jadi dipadu padan, pasti sembuh. Yakin ya, semua penyakit itu ada obatnya. Cuman belum ketemu mana yang jodoh saja. Yang kedua, selain makan alami, kita harus mengelola jiwa kita. Jadi ini pengobatan jasmani, kita harus mengobati secara rohani. Bagaimana kita minta sembuh pada yang menciptakan kita. Kalau saya kan muslim, jadi saya minta kesembuhan pada Allah. Kasih tahu kayak gini, saya terapkan, bisa sembuh. Akhirnya saya tularkan pada anda semua. Jangan nggak percaya, nyoba dulu. Anda nyoba dulu 3 hari gitu ya, sudah ada perubahan. Nyaman di badan, bener nyaman. Kalau yang kemarin itu sering kebas, sering kaku-kaku, cekit-cekit di kaki, hilang. Sering haus mulutnya, hilang. Jadi nyaman. Akhirnya karena jarang haus, jarang minum, sudah normal. Nah, kita juga tidak geser, tidak sering-sering ke toilet, pipis, tidak. Itu bisa berangsur-angsur berubah. Oke, demikian dari Oma. Besok Oma bikin lagi konten tentang penyakit-penyakit yang lain. Ini part 1 ya, diingat-ingat. Kunjungi terus kontennya Oma. Jangan lupa dinunul like-nya, jempolnya. Kasih saran di komentar. Jangan lupa dinunul subscribe-nya.